Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Baharul Adi Saputro dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan ingin menjelaskan suatu materi yang berada di mata kuliah rangkaian digital. Itu salah materinya yang berjudul Konsep Sistem Bilangan Oktal. Di dalamnya terdapat banyak materi-materi yang mungkin bisa teman-teman pahami dari penjelasan yang saya sampaikan nanti. Oke, lanjut langsung saja. Yang pertama, pengertian dari konsep sistem bilangan oktal. Nah, itu oktal atau sistem bilangan basis 8 adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Nah, di sini bilangan oktal itu berbasis 8. Nah, simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan 3 bit biner dari ujung paling kanan LSB atau large significant bit. Nah, nanti kita lihat gimana apa sih itu oktal, gimana contohnya oktal. Nah, di sini konversi bilangan oktal ke desimal. Di sini nanti ada beberapa konversi. Nah, yang pertama kita pelajari dulu konversi bilangan oktal ke desimal. Bilangan oktal adalah bilangan. Maaf, tadi terganggu sedikit. Bilangan oktal adalah bilangan yang basis 8 yang menggunakan simbol digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama yang seperti saya jelaskan tadi, bilangan oktal itu dia basisnya basis 8. Ingat ya, bilangan oktal itu basis 8. Dia simbol digitnya itu 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika bilangan desimal merupakan bilangan hasil penjumlahan setiap digit dikalikan dengan 10 pangkat posisi digit, bilangan oktal dibaca dengan cara menjumlahkan setiap digit dikali dengan 8 pangkat posisi digit. Nah, di sini posisi digit dihitung mulai dari 0, dimulai dari digit paling kanan. Bilangan oktal dengan n digit. Nah, ini rumusnya teman-teman. A sama dengan n dikurangi 1 bla 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 A2 A3 A0. Nah, ini nanti kita balik ya, nolnya itu berada di depan, A0 nya itu nanti berada di depan, dan seterusnya. Nah, oktal ke desimal bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini rumus yang berada di slide. Sudah ya teman-teman, sudah bisa dipahami. Kalau belum bisa nih, di sini saya berikan contoh soalnya. Di sini kita terdapat angka 723. Nah, 8-nya itu sebagai bitnya teman. Sebagai basisnya, karena dia bilangan oktal. Nah, basisnya 8. Oke, nah di sini kita mulai dari yang paling kanan dulu. 723 itu yang paling kanan, yaitu 3-nya. Berarti kita kerjakan dulu 3 dikali 8 basisnya pangkat 0, dimulai dari 0 teman-teman, karena sudah tadi digitnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari 0 plus 2 dikali, nah mulai ke pinggir nih, kanan ke kiri, berarti 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 dikali 8 pangkat 2. Itu langsung kita kalikan teman-teman. Nah, ini 8 pangkat 0 itu semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 teman-teman. Jadi kita tulis 1, 8 pangkat 0 itu 1. 8 kali 3, 2 kali 8, 7 kali 6, 4. Dan kita jumlahkan 3 tambah 16 tambah 4, 4, 3.
terus hasilnya yaitu 467. Nah, kenapa ada 10? 10 itu sebagai desimalnya teman-teman, jadi kita taruh di bawahnya itu. Jadi oktal dari 723 adalah desimal 467. Nah, 10-nya itu tadi teman-teman, ingat 10-nya itu sebagai desimal, jadi 467 10. 10-nya sebagai desimal. Nah, itu teman-teman, itu contoh yang pertama. Nah, ini kalau jika contoh yang kedua nih, maka yang lebih dari 3 digit itu 53.751 basis 8. Sama seperti tadi, kita kalikan dari 0 dulu teman-teman. 0 1 2 3 4. Nah, sampai 4 aja ya teman-teman, sampai 4 tuh langsung dikalikan aja seperti yang tadi yang saya bilang tadi. Terus hasilnya dari oktal 53.800, sorry bukan 800 ya, 53.751 adalah desimal 22.505. Maaf, di situ tadi ada kesalahan, bukan 8 ya teman-teman, tapi 7. Yang dijadi bilangan oktal 53.751. Nah, nih konversi oktal ke biner. Nah, yang pertama tadi konversi oktal ke desimal, sekarang konversi oktal ke biner. Caranya mengkonversi bilangan oktal ke biner yaitu dengan memisahkan atau memenggal setiap angkanya. Nah, nanti ada angka 3 digit itu kita pisah tuh, misalnya 731. Nah, kita pisah 700, 7-nya kita pisah, 3-nya kita pisah, 1-nya kita pisah. Nah, lalu masing-masing angka oktalnya kita cari nilai binernya 3 digit dan kemudian digabungkan dengan biner angka yang lain. Nah, di sini ada tabel binernya teman-teman. Tabel biner itu dia memakai 0 dan 1, hanya memakai 0 dan 1. Nah, oktalnya 0 nih. Sebenarnya oktalnya 0 di sini ada oktalnya 0. Bila dijadikan biner itu 000. Tapi di sini ditulis 0-nya 1 kali. Nah, ini oktalnya 1, binernya itu 001. Kalau 2 010. Kalau 3 110 011 dan seterusnya gitu teman-teman. Di bilangan biner itu memakai 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Nah, di sini ada contoh nih. Di sini masih menggunakan basis 8 ya teman-teman, karena dia oktal. Yaitu di sini angkanya 263 basis 8. Nah, 2-nya itu sebagai binernya. Penyelesaiannya, nah kita pisah nih, 2-nya kita pisah, 6-nya kita pisah, 3-nya kita pisah. Nah, terus kita melihat ke tabel. 2-nya itu berada di biner yang nih 010. Jadi kita tulis 010. 6-nya berada di nilai binernya itu 110. Nilai binernya 3 011. Nah, gitu. Terus setelah kita pisah nilai biner ya, kita gabungkan. Nah, jadi nilai biner 263 yaitu 01010011. 2 sebagai binernya. Jadi bilangan biner dari bilangan oktal 263 basis 8 adalah 01110011 biner basis 2. 2-nya maksudnya sebagai bilangan binernya. Gitu teman-teman. Nah, gini teman-teman.
Em, mungkin penjelasannya seperti itu. Gimana dapatnya? Mungkin bilangan biner itu susah karena dia basisnya 0 1 0 1 0 1 0 1. Tapi kalau tahu tabel yang tadi, mungkin itu gampang teman-teman, gampang menentukan nilai binernya. Makanya nanti kalau teman-teman pengen mengetahuinya, banyak sih di Google atau di media sosial, media di platform-platform lain yang mungkin seperti YouTube, Google, Chrome dan lain-lain. Itu banyak teman-teman. Atau bahkan bisa minta ke dosen atau guru dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita masuk ke bilangan heksadesimal. Setelah kita tadi mengkonversikan oktal ke desimal, oktal ke biner. Nah, di sini kita masuk ke bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal itu menggunakan basis 16. Nah, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Jika sistem bilangan terdiri dari 16 simbol. Nah, basis 16-nya itu terdiri dari simbol. Bisa angka, bisa huruf. Tuh misalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D. Nah, setelah 9, angka 9 itu seterusnya kita menggunakan huruf A B C D, E F G, E F dan seterusnya. Berbeda dengan ketiga sistem bilangan yang telah dibahas, sistem bilangan yang sebelum-sebelumnya, mungkin materi sebelum-sebelumnya yang dibahas. Nah, heksadesimal ini menggunakan basis 16. Basis 16, kenapa basis 16? Karena di heksadesimal itu menggunakan huruf dan angka. Nah, itu. Sebelum lanjut ke contoh yang saya tampilkan, kita di sini terdapat juga tabelnya teman-teman. Tabel. Nah, ini tadi seperti yang tadi, bilangan desimal, bilangan biner. Nah, kita tambah lagi satu, bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini setelah sampai di angka 9, selanjutnya kita menggunakan huruf teman-teman. Nah, angka huruf A itu menempati bilangan desimal 10, B bilangan desimalnya 11, C bilangan desimalnya 12 dan seterusnya. Berarti nanti contohnya itu sudah terbayang ya teman-teman. Contohnya itu ada huruf dan angka dipadukan menjadi satu, menjadi basis 16 yang dinamakan heksadesimal. Itu gimana tuh teman-teman? Ribetnya bukan main, tapi jika kita mempelajarinya itu sangat mudah, sangat paham, sangat mudah dimengerti dan enak untuk dipelajari gitu teman-teman. Heksadesimal ini tadi pengertiannya. Nah, sekarang contohnya nih, contoh heksadesimal seperti yang saya bilang tadi, huruf dan angka. Nih di sini ada 4 A E D basis 16, sama yang macam tadi, apa teman-teman, konversi oktal ke biner, sama seperti yang tadi. Namun ini kita salah penaruh tempat ya, maunya nolnya di depan, 1 2 3, bukan 3 2 1 0. Gitu teman-teman. Sama seperti konversi oktal ke biner, oktal ke desimal. Namun dia menggunakan basis 16. Tadi dikalikan 8, namun sekarang kita mengalihkan 16 karena basisnya 16. Dan juga
itu A nya teman-teman, AED nya kita ganti huruf yang di tabel tadi. Misalnya A itu berada di angka 10, E itu di 16, D itu di 13. Ingat ya teman-teman, AED. Nah itu 10, 14, 13 basis 16. Nah kita kalikan 16 kalikan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Terus kita tambah dan menghasilkan heksadesimal dari 4 AED basis 16 yaitu 19.181. Nah, itu hasilnya teman-teman. Nah, di sini ada contoh lagi, bilangan desimalnya itu berkoma teman-teman. E,1A basis 16. Nah, bila ada koma begini kita berarti mundur ke belakang nih. Angka digitnya itu bukan lagi plus namun min, tapi dimulai dari angka 0 teman-teman. Berarti 16 kali pangkat 0 pangkat min 1 pangkat min 2 gitu. Kalau ada koma gitu teman-teman, dipangkatkan ke bawahnya, bukan ke atas, bukan ke 1, 2, 3, tapi min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Dan itu hasilnya teman-teman 14,10,15,625. Itu hasil dari heksadesimal dari E,1A basis 16. Nah, di sini selanjutnya kita konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, untuk mengkonversi bilangan desimal yang berbasis 10 ke basis oktal, basis bilangan oktal yang berbasis basis 8. Itu kita ngubahnya gimana? Kita harus membagi bilangan desimal ke basis bilangan oktal yaitu 8. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya dicatat dan disimpan. Lalu pembagian dan pembulatan tersebut hingga nilai akhirnya mencapai 0. Sisa pembagian tersebut kemudian diturutkan dari yang paling akhir ya hingga ke paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan ini merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan kita mengubah dari basis 10 ke basis 8 dengan cara membagi bilangan oktal. Itu bilangan oktalnya basis 8. Lalu pembagian dan pembulatannya hingga mencapai akhir 0. Gimana kalau tidak mencapai 0? Nanti kita lihat. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Ada konversi bilangan desimal 256 menjadi bilangan oktal. Nah, kita bagikan dengan basis 8. 256 bagi 8 sama dengan 32. Nah, sisanya tidak ada ya teman-teman. Sisanya itu 0. Terus hasilnya lagi 32 kita bagi 8 sama dengan 4. Sisanya tidak ada ya sisanya teman-teman. Sisanya 0. Nah, di sini 4 dibagi 8 sama dengan hasilnya 0. Walaupun itu bukan hasilnya 0, tapi kita bulatkan ke bawah sesuai tadi pengertiannya teman-teman. Kita bulatkan ke bawah. Nah, sisanya itu adalah 4. Hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang akhir hingga paling awal. Nah, akhirnya yaitu 4 0 0. Nah, kita urutkan menjadi 400 basis 8. Tuh. Nah, gini teman-teman, kita urutkan walaupun nanti kalau belum bisa hasilnya 0, kita pembulatannya
lebih tinggi basisnya daripada angka bilangan desimalnya, maka terus kita bagi hingga akhirnya menjadi 0. Tuh gitu teman-teman. Walaupun ini hanya 3 angka, nanti angkanya beribu-ribu, kita terus bagi hingga hasilnya 0. Nah gitu. Jadi hasil konversi bilangan desimal yang contoh ini 256 menjadi bilangan biner, maksudnya bukan bilangan biner, bilangan oktal, yaitu 400 basis 8. Langsung ke konversi. Di sini ada lagi konversi teman-teman, konversi heksadesimal ke biner. Nah, konversi heksadesimal di sini sama seperti tadi konversi ke oktal ke desimal. Kita hanya melihat di tabel ini teman-teman. Bila tadi kita melihat tabel desimal lalu kita ubah ke heksa, sekarang kita balikannya, bilangan heksadesimal ke desimal. Jadi bilangan heksadesimal kita ubah kembali menjadi desimal. Nah yang kedua itu konversi, yang selanjutnya itu konversi biner ke oktal. Ini sama aja macam yang tadi teman-teman yang saya jelaskan. Itu hanya mengkonversikan kebalikannya. Kita melihat rumus yang ada tadi, kita biner ke oktal. Nah biner itu angkanya 0 dan 1, jadi kita dari angka 0 dan 1 kita menjadikan angka oktal. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.